Shalom, halo apa kabar adik-adik? Jumpa lagi bersama Raka Meske dalam Sekolah Minggu Online PAR GKI Tiberias Malano. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau sudah siap, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, walaupun sekarang kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk ibadah kepada Tuhan? Sebelum kita beribadah kepada Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di sore hari ini kami akan mulai dengan ibadah sekolah minggu online PAR GKI Tiberias Malano. Kami mohon kiranya Tuhan mau berkati kami, tuntun kami semua sehingga ibadah yang kami adakan di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mulai dengan mazmur pujian kita kepada Tuhan di sore hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama bermazmur di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian mazmur pujian kita di sore hari ini adik-adik, dan sekarang tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita sama-sama buka di dalam Injil Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil namamu ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Di sore hari ini Bapa, kami selaku anak-anakmu akan membaca kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan buat kami semua, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami renungkan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan terutama kami mau melakukannya. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman 3, 2, 1, action. Firman Tuhan di sore hari ini terdapat di dalam Injil Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga,
mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga,
yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita di sore hari ini berjudul Hambaku yang baik dan setia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Untuk itu, adik-adik, kita bisa lihat kembali di dalam firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita mau menjadi hamba yang baik dan setia. Contohnya, di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini tentang perumpamaan talenta, ada hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk bertanggung jawab kepada apa yang diberikan oleh tuannya dengan talenta masing-masing yang sudah diberikan oleh tuannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Jadi di antara mereka 2 hamba saja yang melakukan tanggung jawab yang diberikan tuannya itu dengan baik dan setia. Sedangkan hamba yang 1 dia tidak melakukannya. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap mau menjadi hamba yang baik dan setia. Kalau Tuhan Yesus bisa setia kepada kita, mari kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan lewat hal-hal yang kecil atau perkara-perkara yang kecil, mari kita melakukannya itu dengan bertanggung jawab, baik, bahkan setia. Kalau kita melakukannya dengan baik dan setia, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pun akan mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi adik-adik, kalau bisa dari sekarang kita belajar untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Walaupun mungkin kita merasa berat untuk melakukannya, tetapi mari kita coba sama-sama mau melakukannya apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, kalau kita tetap setia dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik, benar, dan setia, maka kita akan memperoleh berkat dan keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi mulai sekarang adik-adik, belajarlah untuk tetap setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini mau mengingatkan kita semua untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan mau memberkati kita semua di sore hari ini. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menghadap Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami tadi sudah bermazmur kepada Engkau, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu mau tetap menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan mau selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mau memberkati kami, anak-anak-Mu semua, sehingga kami mau tetap belajar untuk menjadi hamba-Ku yang setia
dan baik ya Bapa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini Tuhan kami mau berdoa buat adik-adik PAR GKI Tiberias Malanu dari sektor Petra, Kana, Nazaret, Sion, Galilea, bahkan Bethlehem. Biarlah Tuhan mau memberkati mereka semua di dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan berkati, dan Tuhan mau jauhkan mereka semua dari segala susah mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan juga mau memberkati kedua orang tua mereka agar mereka selalu dibimbing, dididik seturut kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan berkati. Ya Bapa, biarlah Tuhan mau selalu menjaga kami, dan Tuhan mau melepaskan kami dari keadaan yang sekarang kami alami, yaitu pandemi COVID-19. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang sanggup menolong kami, dan biarlah Tuhan mau halaukan semuanya itu daripada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali lagi berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus untuk mempermuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ampunkan semua salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pesan dari Kakak Meske buat adik-adik sekalian bahwa ingat selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mau selalu rajin baca firman dan selalu berdoa. Pesan yang kedua, adik-adik ingat taati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa minggu depan di Sekolah Minggu Online PAR GKI Tiberias Malanu. Shalom.